Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari kelas 9304 akan menerangkan tentang Veronica Koman mengadu ke Parlemen Australia minta hentikan kekerasan di Papua. Awal mula terjadinya kasus Veronica Koman. Veronica Koman mengaku sudah kembali ke Indonesia pada 2018 setelah menyelesaikan master di Australia dengan beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau disebut LPDB, Kementerian Keuangan. Setelah dari Australia sejak Oktober 2018, Veronica mengaku bergabung dengan Perkumpulan Advokat Hak Asasi Manusia untuk Papua atau bisa disebut Paham Papua yang yang berbaris di Jayapura pada Maret 2019. Veronica berangkat ke Swiss untuk melakukan advokasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disebut dengan PBB. Kemudian selama April sampai Mei 2019, Veronica memberi bantuan hukum secara cuma-cuma atau pro bono dalam 3 kasus yang melibatkan aktivitas Papua di Timika. Veronica terbang ke Australia dengan visa 3 bulan kedatangannya untuk menghadiri wisuda yang digelar pada Juli 2019. Setelah itu, Veronica Koman tersandung kasus hukum hingga masuk ke dalam daftar orang yang diburu polisi. Awal mula terjadinya kasus Veronica Koman selanjutnya yaitu diketahui Veronica ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur atas tuduhan menyebarkan konten berita bohong dan provokatif terkait kerusuhan Papua dan Papua Barat pada 4 September 2019. Veronica menuding penagihan beasiswanya tersebut sebagai bentuk hukum finansial dari pemerintah Indonesia agar berhenti mengadvokasi persoalan HAM di Papua. LPDB menyatakan Veronica kembali ke Indonesia pada tahun 2018 bukan sebagai seorang alumni, melainkan masih berstatus penerima beasiswa atau award pada 2019 tanggal 24 Oktober. LPDB menerbitkan surat keputusan Direktur Utama tentang sanksi pengembalian dana beasiswa LPDB sebesar 773,80 juta pada tanggal 22 November 2019. Telah diterbitkan surat penagihan pertama kepada Veronica April 2020. Veronica tercatat sudah melakukan pembayaran cicilan pertama dengan nominal sebesar 64,5 juta. Namun sampai dengan tanggal 15 Juli 2020, Veronica tercatat belum melanjutkan pembayaran cicilan pengembalian dana beasiswa tersebut. Yang selanjutnya, mengadu isu Papua ke Parlemen Australia. Aktivitas sekaligus pengacara hak asasi manusia untuk urusan Papua, Veronica Koman bertemu dengan sejumlah anggota Parlemen Australia. Dengan menyatakan dalam pertemuan itu meminta supaya pemerintah negara Kanguru bisa bertindak lebih untuk menghentikan pertumpahan darah di Papua. Veronica menyatakan dia bertemu dan memberikan laporan kepada Subkomite Hak Asasi Manusia, juga kepada para senator dan anggota parlemen dari Partai Buruh, Partai Liberal, Partai Nasional, dan Partai Hijau. Veronica juga menulis bahwa mereka mencakup pemerintahan yang sedang berkuasa saat ini dan juga pemerintahan oposisi. Mereka semua antusias dan banyak bertanya dalam tanggapan karena ternyata mereka memang mendengar adanya kisruh namun belum tahu secara detail. Dalam pertemuan itu, Veronica menyatakan seorang mahasiswa di Papua, Nuvetera, yang sedang menempuh studi pada semester awal turut hadir. Baik, kemudian di sini selanjutnya ada penghargaan untuk Veronica Koman. Veronica Koman sendiri mendapat penghargaan dari The Australian Council for International Development atau ACFID
CEO dari SFID sendiri, yaitu Mark Purcell, mengatakan penghargaan yang diberikan kepada Veronica telah mengorbankan dirinya sendiri untuk terus melaporkan pelanggaran hak asasi yang terjadi di Papua. Meski mendapat ancaman dan intimidasi, Veronica telah mewakili mereka yang terus berupaya agar hak asasi manusia ini selalu dilindungi dan ditegakkan. Dengan diberikannya penghargaan ini, pemerintah Australia berharap untuk memberikan perlindungan keamanan bagi Veronica, karena ia sekarang sedang menyandang predikat yaitu pembela hak asasi manusia. Tidak hanya itu, SCFID juga meminta Komisi HAM di PBB dan pemerintah Australia agar mendorong Indonesia untuk membatalkan semua tuduhan kepada Veronica, serta melindungi kebebasan untuk melaporkan apa yang terjadi di Papua Barat. Dampaknya, aktivis hak asasi manusia Veronica Coman mengadu ke Parlemen Australia, meminta mereka untuk membantu menghentikan segala tindak kekerasan yang terjadi di Papua. Australia dianggap bisa menekan Indonesia dalam isu itu tanpa melecehkan kedaulatan rakyat Indonesia. Kepada para politisi itu, Veronica meminta pemerintah Australia untuk berbuat lebih banyak dalam membantu menghentikan kekerasan di Papua. Bahkan ketika Indonesia telah meminta Interpol mengeluarkan red notice, Australia bergeming. Veronica bahkan dengan bebas berbicara kepada media lokal Australia untuk menyoroti pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Secara diplomatis, Tengku menganggap sikap Australia tidak etis. Namun di lain sisi, Tengku menganggap Australia memang ada dalam posisi dilematis. Akibat terhimpit dua prinsip antara pengakuan kedaulatan Indonesia dan hak asasi manusia. Tengku Faizasyah menganggap Australia setidaknya bukan suara karena publik mulai bertanya-tanya alasan Veronica bisa sampai berbicara di mimbar parlemen. Sebab jika sudah terbuka ke publik, semestinya pemerintah Australia angkat suara. Sebab jika tidak, kesannya Australia tidak bekerja sesuai Lombok 30 dan tidak tulus membangun hubungan bilateral yang baik. Berikut adalah layout solusi dari kasus Veronica Coman. Ketika statusnya masih diburu oleh kepolisian Indonesia, aktivis hak asasi manusia dan pengacara publik Veronica Coman mendapat penghargaan dari Asosiasi NGO Australia untuk isu-isu pembangunan Australian Council for International Development karena keberaniannya menyuarakan isu Papua. Oleh karena itu, kami punya dua alasan kuat mengapa pihak kepolisian harus mencabut tuduhan atas Veronica Coman. Next. Keputusan polisi untuk menjadikan Veronica Coman sebagai tersangka berlebihan dan dibuat-buat karena dituduh melanggar pasal-pasal dalam undang-undang yang tidak pada tempatnya. Dari tuduhan yang digunakan, menurut kami itu hanyalah upaya pemerintah untuk mengalihkan persoalan sesungguhnya yang terjadi di Papua. Daripada menghabiskan energi dengan berbagai sangkaan yang mengada-ada untuk menangkap seorang Veronica Coman, lebih baik pemerintah fokus untuk menyelesaikan isu-isu HAM di Papua dengan menggandeng masyarakat sipil. Next. Jika pemerintah nantinya memang berhasil menangkap atau membungkam Veronica Coman, masalah Papua tidak akan selesai. Selain itu, pasti akan ada Veronica Coman yang lain yang akan menyuarakan apa yang sebenarnya terjadi di Papua. Baik, yang kedua itu solusinya karena resiko melanggar HAM. 5 ahli komisaris tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk hak asasi manusia telah mendesak pemerintah Indonesia untuk mencabut kasus Veronica Coman. Next. Tuduhan atas Veronica Coman melanggar kebebasan individu untuk berekspektasi dan mengeluarkan pendapatnya yang sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara yang demokrasi, Indonesia juga sudah menjunjung tinggi kebebasan berekspresi individu. Penyidikan terhadap Veronica akan menegasikan status Indonesia sebagai negara demokrasi. Next.
Jadi aktor yang terlibat itu ada pemerintah Australia, Veronica Koman yang pastinya, dan pemerintah Indonesia. Lanjut. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang sudah dikumpulkan oleh beberapa kelompok. Yang pertama, mengapa Veronica Koman tidak berani pulang ke Indonesia? Jawabannya, karena saat ini Veronica sedang melanjutkan pendidikannya di Australia. Selain itu, karena ada kecurigaan Veronica terhadap pemerintah Indonesia karena akan membatasi akses informasi di Papua pada tanggal 1 Desember sebagai hari terbentuknya organisasi Papua Merdeka. Maka dari itu, ia akan tetap di sini untuk mengabarkan kondisi di Papua sehingga masyarakat akan mendapat informasi yang utuh. Selanjutnya, Yang kedua, bagaimana sikap yang harus diambil oleh pemerintah Australia terhadap Veronica yang dijadikan tersangka ketika posisi Veronica menjadi aktivis hak asasi manusia dalam kasus kerusuhan mahasiswa Papua di Surabaya, namun dengan tidak merusak hubungan luar negeri dari pihak Australia dan Indonesia? Jawabannya, konten Australia menyatakan tidak akan menghalangi jalannya proses hukum Polda Jawa Timur. Pihak pemerintah Indonesia telah mengeluarkan surat permohonan penahanan yang sesuai dengan Red Notice Interpol. Tetapi menurut kepolisian Australia itu akan membuat masalah dan mendapatkan persetujuan dari ahli kemanusiaan PBB yang telah mengeluarkan pernyataan untuk meminta pemerintahan Indonesia melindungi hak-hak Veronica Koman. Next. Selanjutnya, mengapa Veronica Koman sampai meminta tolong ke Parlemen Australia untuk menggantikan Papua? Sedangkan Papua masih termasuk dari bagian Indonesia, mengapa tidak meminta ke Indonesia? Yaitu aktivitas HAM Veronica Koman mengadu ke Parlemen Australia untuk meminta bantuan guna menghentikan segala tindakan kekerasan yang terjadi di Papua. Australia dianggap bisa menekan Indonesia dalam isu tanpa melacakkan kedaulatan Republik Indonesia. Nomor 4, bagaimana Veronica Koman mengadu kepada Parlemen Australia? Veronica Koman bersama aktivis Nancy Joldrug dan Ross Kulak menemui politisi yaitu Ketua Partai Hijau, Senator Richard D. Natel yang dikenal vokal menyuarakan isu-isu Papua. Kepada para politisi itu, Veronica meminta pemerintah Australia agar berbuat lebih banyak dan dalam membantu menghentikan kekerasan yang ada di Papua, dan ia juga membuat laporan kepada subkomite HAM Parlemen, juga kepada para senator dan anggota parlemen dari Partai Buruh, Liberal, Nasional, dan Partai Hijau. Veronica berharap agar Australia memainkan peran yang lebih besar dalam penanganan konflik di ujung timur Indonesia itu. Baik, selanjutnya di sini apa respon dari Parlemen Australia atas tuduhan yang diajukan oleh Veronica Koman? Jadi Australia sebenarnya itu bisa dan memang harus menekan Indonesia untuk mengatasi pelanggaran HAM di Papua Barat sambil tetap mengakui dan menghormati kedaulatan negara Indonesia. Para anggota parlemen sendiri kaget dengan kondisi buruk yang terjadi di Papua Barat dan dengan kata lain harus ada upaya lebih untuk mengekspos apa yang sebenarnya terjadi di Papua. Selanjutnya yaitu terkait kasus tersebut, apa hal yang menyebabkan warga sipil terpaksa mengungsi dari Papua? Jawabannya, yang menjadi penyebab warga sipil mengungsi dari Papua dikarenakan adanya krisis HAM yang sedang terjadi di Papua. Dari isu yang beredar, Veronica Koman menuliskan kabar seperti polisi menembak asrama Papua hingga 43 mahasiswa Papua yang ditangkap tanpa alasan yang jelas. Pertanyaan terakhir, mengapa Veronica mengadu kepada Parlemen Australia bukan mengadu ke pemerintahan Indonesia? Jawabannya, Veronica Koman bertemu sejumlah anggota Parlemen Australia. Veronica menyatakan dalam pertemuan itu meminta supaya pemerintah negeri Kanguru bisa bertindak lebih untuk menghentikan pertumpahan darah di Papua. Baik, sekian itu dia presentasi dari kelompok kami. Ada saya sendiri, Julita Meldara, dengan NIM A15 2021 02099. Saya Aisyah Fifatur Adlia dengan NIM A15 2021 02118.
Saya Marzela Kaputri dengan NIM A15 2021 02115. Saya Al Rizky Rakil Saputra dengan NIM A15 2021 02111. Dan saya Ulay Sabita Kuncoro dengan NIM A15 2021 02145. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.